PSIS Semarang yang kemarin kalah dari Madura United harus bertemu dengan Persebaya Surabaya yang kemarin berhasil meraih kemenangan dari PSIS Sleman. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu akan kami bahas di Formatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu ya, tepatnya pada tanggal 2 Februari 2022 jam 8.45 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi kalian fans PSIS Semarang dan juga Persebaya Surabaya, dicatat waktunya jangan sampai ketinggalan. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir, PSIS Semarang dari 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 1 kali, draw 1 kali dan kalah sebanyak 3 kali. Nah, sedangkan Persebaya Surabaya di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 4 kali dan kalah 1 kali. Yang di pertandingan terakhir mereka menang 1-0 ya melawan PSIS Sleman. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara saat ini Persebaya Surabaya berada di peringkat 4 ya. Dari 21 kali pertandingan mereka berhasil menang 13 kali, draw 3 kali dan kalah sebanyak 5 kali dengan poin di angka 42. Nah, sedangkan PSIS Semarang saat ini berada di peringkat 7 klasemen sementara. Dari 21 pertandingan mereka berhasil menang 8 kali, draw 7 kali dan kalah sebanyak 6 kali dengan poin di angka 31. Kalau kita melihat insight-nya saat ini PSIS Semarang produktivitasnya kurang begitu baik ya. Dari 5 pertandingan terakhir mereka hanya mampu mencetak 4 gol. Nah, sedangkan Persebaya Surabaya produktivitasnya tinggi sekali. Dari 5 pertandingan terakhir mereka berhasil mencetak 10 gol. Kalau kita melihat head to head yang tercatat di Footmap sampai dengan saat ini, PSIS Semarang berhasil menang 2 kali dari Persebaya Surabaya, draw sebanyak 1 kali, dan Persebaya Surabaya berhasil menang 2 kali dari PSIS Semarang. Nah, di pertandingan terakhir PSIS Semarang lah yang berhasil menang dengan skor 3-2. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini untuk gol per pertandingan, angkanya PSIS Semarang di angka 1,14 gol per pertandingan. Nah, sedangkan Persebaya Surabaya angkanya besar sekali yaitu di angka 1,86 gol per pertandingan. Kalau kita melihat statistik kebobolan dalam satu pertandingan, memang PSIS Semarang lebih baik sedikit dibandingkan dengan Persebaya Surabaya karena angkanya di angka 0,90, sedangkan Persebaya Surabaya di angka 1,05 gol per pertandingan. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang dimenangkan oleh PSIS Semarang dengan skor 3-2, secara penguasaan bola Persebaya Surabaya sebenarnya lebih unggul yaitu sebanyak 59%. Tapi dalam hal kesempatan mencetakkan gol, PSIS Semarang lebih unggul ya sebanyak 5 kali dan 3-nya mengarah ke arah gawang. Kalau dalam hal serangan, Persebaya Surabaya sebenarnya lebih unggul yaitu sebanyak 99 kali, PSIS Semarang sebanyak 63 kali. Nah, dalam hal serangan berbahaya, Persebaya Surabaya juga lebih unggul yaitu sebanyak 58 kali. Dan PSIS Semarang sebanyak 25 kali. Kalau kita melihat kondisi tadi, sepertinya memang Persebaya Surabaya sedikit di atas PSIS Semarang secara statistik ya, terutama dalam hal produktivitas ya. Produktivitasnya Persebaya Surabaya di selama satu musim ini maupun di 5 pertandingan terakhir sangat luar biasa. Memang tapi di sisi pertahanan mungkin akan menjadi salah satu PR-nya buat Persebaya Surabaya. Nah, di satu sisi PSIS Semarang memang mempunyai pertahanan yang cukup kuat ya, karena angka kebobolan dalam satu pertandingannya juga bagus yaitu di angka 0,90, jadi masih di bawah angka 1. Tapi memang sepertinya ada ketidakstabilan di 5 pertandingan terakhir. Mereka nggak mampu menang dan mereka sudah sempat 3 kali kalah. Nah, ini mungkin yang harus diperbaiki dan harus diwaspadai oleh PSIS Semarang karena sepertinya performa mereka masih kurang stabil dan akan perlu sesuatu yang dibenahi di PSIS Semarang ya, walaupun memang nanti mungkin di pertandingan selanjutnya sudah akan diperkuat oleh Dewangga dan juga Arham Pratama, tapi kita juga nggak tahu seperti apa karena bisa jadi mereka belum fit dan mereka bisa jadi belum dipakai full oleh coachnya PSIS Semarang. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhir memang PSIS Semarang kelihatan sekali di lini pertahanan sedikit kurang konsentrasi ya ketika mereka melawan Madura United. Penyerangnya Madura United berhasil lolos dari konsentrasinya para pemain bertahan PSIS Semarang. Nah, kalau kita melihat pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSIS Sleman, memang sebenarnya saat penguasaan bola mereka kalah Persebaya Surabaya. Tapi memang sekali lagi produktivitas Persebaya Surabaya sangat tinggi sekali. Jadi efektivitas dalam serangannya sangat kerasa. Jadi walaupun mereka mempunyai kesempatan yang mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan lawannya, tapi mereka berhasil memanfaatkan itu dan berhasil menciptakan sebuah gol dari kesempatan yang ada. Sangat efektif sekali.
ini yang perlu diwaspadai dari Persebaya Surabaya. Walaupun mereka jarang menyerang, mereka berhasil menciptakan gol. Ini yang memang luar biasanya dari Persebaya Surabaya. Nah, kalau kami melihat pertandingan ini sepertinya kemungkinan besar sih akan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya, karena efektivitas yang diberikan oleh pemain Persebaya Surabaya sangat tinggi sekali. Kalau produktivitasnya juga sangat tinggi sekali. Jadi walaupun mereka hanya mendapat sedikit kesempatan, kemungkinan besar Persebaya Surabaya akan mampu memenangkan pertandingan kali ini. Lain halnya kalau memang ternyata PSIS Semarang sudah berhasil menemukan lini pertahanan yang pas dan tidak kehilangan konsentrasinya selama 90 menit bermain. Karena ya walaupun mereka sudah bermain bagus di lini pertahanan, tapi ketika mereka sedikit kehilangan konsentrasi, Persebaya Surabaya akan mampu memanfaatkan hal itu kalau menurut kami. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena kami akan membahas apapun tentang sepak bola, menuju sepak bola Indonesia. Adios.